Welcome back Bray, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Dan Bray, kali ini gue masih akan mereaksi sebuah video dari channelnya Gals dengan judul Fakta Terungkap Media Korea Bongkar Rencana Berjangka Sintayong untuk Sepak Bola Indonesia, Kadung Jatuh Cinta. Bagaimana ceritanya? Yuk kita simak cuplikannya. Sintayong harus diakui punya peran penting untuk meningkatkan level timnas Indonesia sampai seperti sekarang ini. Ya, memang menurut Coach Shin, Indonesia ini punya bakat-bakat alami yang baik. Hanya saja bakat-bakat tersebut seringkali kurang bisa dimaksimalkan dikarenakan banyak faktor. Dan setelah kurang lebihnya 4 tahun tinggal di Indonesia, Coach Shin kayaknya benar-benar udah jatuh cinta sama negara ini. Maka dari itu, ia pun memiliki ambisi untuk bisa membuat sepak bola Indonesia menjadi lebih bagus lagi. Di mana sejatinya langkah pertama itu sudah ia lakukan ketika melakukan potong generasi di timnas senior. Akan tetapi menurut media Korea, Chosun, Sintayong diketahui punya rencana berjangka untuk membuat sepak bola Indonesia punya masa depan yang bagus. Sesuatu yang kemudian membuat media-media Korea sedikit dibuat heran mengapa Coach Shin bisa secinta itu dan sepeduli itu dengan Indonesia. Bisa secinta itu Sintayong ya. Apalagi sekarang sudah mendapatkan golden visa dari Bapak Presiden Jokowi ya. Tentunya itu akan menjadi motivasi lebih untuk dia untuk memajukan sepak bola kita. Apa yang sudah diberikan Sintayong sejauh ini memang sudah selayaknya kalau beliau mendapatkan apresiasi luar biasa. Meskipun masih ada banyak pihak-pihak yang gak suka sama dirinya, tapi yakinlah itu hanya golongan kecil yang gak punya pengaruh apa-apa. Intinya, apa yang udah Coach Shin berikan benar-benar mampu mengangkat level dan martabat timnas Indonesia ke arah yang lebih tinggi. Dan salah satu poin plus yang dilakukan Coach Shin tentu saja adalah potong generasi yang ia lakukan. Di mana Coach Shin merasa dengan pemain muda, maka timnas Indonesia akan lebih mudah dibentuk, baik itu secara teknik, fisik, dan mental. Dan hadirnya para pemain diaspora berpengalaman, sedikit banyak pada akhirnya juga memudahkan tugas Coach Shin buat menciptakan sebuah kesatuan yang solid di timnas Indonesia. Yap, suka tak suka nyatanya potong generasi yang dilakukan oleh Coach Shin mampu membuat timnas Indonesia kini bisa bermain dengan intensitas tinggi. Dan secara umum, itu juga membuat banyak tim-tim di negara lain kagum. Seperti saat di Piala Asia, Indonesia tampil dengan skuad termuda, namun pada akhirnya mampu lolos ke 16 besar untuk pertama kalinya. Lalu di Piala Asia U23, lagi-lagi Indonesia membuat heboh lantaran sebagian besar pemain yang tampil adalah mereka yang udah punya jam terbang di level senior. Alhasil Indonesia tampil nggak seperti tim debutan dan bisa lolos sampai semifinal. Sementara itu, media Korea Selatan yakni Chosun mengungkapkan kalau Coach Shin ternyata memiliki sebuah kejutan besar yang akan ia berikan ke sepak bola Indonesia. Di mana itu tentu saja berkaitan dengan rencana berjangka Sintayong untuk membuat timnas Indonesia punya fondasi yang kuat di masa depan. Yap, menurut media yang sama, Coach Shin kabarnya sedang mempersiapkan generasi 2.0, yaitu generasi emas sepak bola Indonesia yang diharapkan bisa berprestasi di masa depan. Menurut Coach Shin, Indonesia ini sebenarnya nggak kekurangan talenta berbakat. Akan tetapi, banyak dari mereka yang kurang dibekali ilmu sepak bola yang baik dan benar. Sehingga bukan rahasia lagi, jika di usia senior, perihal passing aja masih banyak yang salah. Kemudian juga faktor pendukung lainnya yang bersifat non-teknis. Kemudian yang paling mencolok, tentu saja mindset untuk selalu menang dan gak takut melawan siapapun, yang meskipun di atas kertas jauh lebih unggul. Atas dasar itulah Coach Shin ingin memanfaatkan golden visa yang ia miliki untuk membangun generasi yang bisa berguna di masa depan. Dan semua tahu kalau Coach Shin kan punya akademi sepak bola di Korea sana. Jadi itu bisa jadi jembatan yang pas bagi para pemain muda Indonesia buat berkembang. Intinya, apa yang dilakukan oleh Coach Shin memang semata-mata karena ia merasa begitu dihargai selama tinggal di Indonesia. Maka dari itu sebisa mungkin ia ingin membantu alias balas budi, dengan salah satunya melalui sepak bola.
Lebih lanjut, dalam perjalanannya ke depan kepada media Korea, Coach Shin berbicara kalau ia sejatinya juga sadar kok jika bebannya menangani timnas Indonesia saat ini jauh lebih berat dibandingkan sebelumnya. Atas dasar itulah, beliau meminta dukungan masyarakat di Korea Selatan agar dia bisa mengangkat prestasi timnas Indonesia dalam beberapa waktu ke depan. Tak lupa, Coach Shin juga meminta supporter timnas Indonesia agar selalu memberikan suntikan semangat kepada dirinya dan skuad Garuda jelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebagai orang Korea, saya bekerja keras untuk mengangkat martabat negara di Indonesia. Meskipun saya tidak bertanggung jawab atas tim sepak bola Korea, saya berharap fans Korea menyemangati saya karena saya tampil baik di Indonesia. Saya meminta supporter timnas Indonesia untuk lebih menyemangati saya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Ketua PSSI Erick Thohir dan saya melakukannya dengan baik, jadi mohon dukungannya dengan antusias. Ucap Coach Shin dilansir dari Chosun. Ya, berkaca dari semua yang ada, memang segala kerja keras Coach Shin, terutama dalam mengangkat level sepak bola timnas Indonesia yang kita tahu sebelumnya masih dipandang sebelah mata khususnya di kawasan Asia. Bayangin aja sebelum Coach Shin masuk, kita tahu sendiri kan level timnas Indonesia seperti apa? Jangankan melawan tim-tim Asia, lawang melawan tim-tim sesama Asia Tenggara aja udah ngos-ngosan. Bukti nyata ya di kualifikasi Piala Dunia 2022 kemarin, ketika timnas yang banyak disebut era kegelapan itu hancur lebur di round 2. Parahnya lagi, skuad Garuda beneran diinjak-injak oleh tim-tim tetangga yang tergabung dalam satu grup macam Vietnam, Malaysia, dan Thailand. Maka dari itu, untuk sekarang ini, bolehlah kita berbangga diri melihat perkembangan timnas Indonesia sampai di titik ini. Tapi ya ingat, jangan cepat puas karena tujuan yang sebenarnya kan masih sangat jauh. Toh bagi media-media di Korea, banyak loh yang merasa heran mengapa Coach Shin begitu serius ingin membuat Indonesia maju, atau kasarannya, mengapa Coach Shin seolah udah jatuh hati banget sampai mau melakukan segalanya. Nah, kalau perihal itu, sebenarnya Coach Shin sendiri kan pernah bilang kalau ia sering banget loh nangis terharu gara-gara mendapatkan perlakuan bagus dari orang-orang di Indonesia. Menurutnya masyarakat Indonesia memiliki hati yang hangat. Gak cuman itu, di matanya, orang-orang di Indonesia juga dikenal sangat santai dan memiliki perasaan untuk mengalah serta saling memberikan dukungan satu sama lain. Intinya, Coach Shin merasa sangat dicintai di Indonesia. Bahkan ia pun membandingkan suasana ketika bekerja sebagai pelatih di Korea Selatan. Saat itu ia mengaku pernah dalam kondisi tidak ada orang di Korea Selatan yang bermurah hati padanya, meskipun berhasil mengantarkan Korea Selatan lolos ke Piala Dunia 2018. Sebenarnya saya banyak menangis di Indonesia akhir-akhir ini karena masyarakat Indonesia memiliki hati yang hangat. Walaupun agak santai, ada perasaan mengalah dan memberi satu sama lain. Dan dengan cara ini, tidak peduli seberapa banyak saya melatihnya, usai Piala Dunia, tidak ada seorang pun di Korea yang bermurah hati kepada saya seperti ini. Namun sejujurnya ketika saya datang ke Indonesia, negara lain memperhatikan saya dan datang ke Indonesia. Tegas pelatih 53 tahun tersebut dalam kanal YouTube Yan Jung Yuk. Yap, terlepas dari apapun, intinya Coach Shin ini benar-benar udah jatuh cinta sama Indonesia. Dan ia pun juga pernah bilang kalau mimpinya adalah bisa membawa Indonesia tembus Piala Dunia. Memang ia nggak akan bilang bakal selamanya terus melatih timnas Indonesia, karena ia masih punya cita-cita melatih timnas Korea Selatan lagi. Akan tetapi, Coach Shin benar-benar ingin memberikan sebuah legacy bagi timnas ke depannya. Itulah mengapa ia ingin sekali mengembangkan banyak pemain muda, agar ke depan timnas Indonesia punya pemain-pemain bagus dalam jangka waktu 5-10 tahun ke depan. Dan untuk saat ini, fokus utama Coach Shin adalah sebisa mungkin membuat timnas Indonesia berbicara banyak di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. So, semangat Coach Shin, sarangyo! Sarangyo. Channelnya Gals ya, dan ternyata rencana berjangka Coach Sintayong adalah beliau ingin membangun fondasi yang kuat untuk timnas Indonesia
apabila nanti ke depan dia tidak melatih timnas Indonesia lagi, dia ingin sekali membalas budi kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah memberikannya banyak kepercayaan, memberikannya banyak cinta, ya, dan terbukti beliau step by step bisa meraih prestasi yang tidak pernah kita raih sebelumnya, yaitu melaju ke babak 16 besar di Piala Asia Senior kemarin, dan bisa jauh melangkah ke semifinal Piala Asia U23 dan bisa sekarang masuk ke round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tentu itu pencapaian yang luar biasa ya bagi timnas Indonesia yang sebelumnya, ya mohon maaf, kita belum pernah meraihnya ya. Dan beliau berambisi, Coach Sintayong berambisi ingin timnas Indonesia melaju ke Piala Dunia 2026. Semoga itu bisa diwujudkan oleh Coach Sintayong dan pada seluruh pemain ya. Kita sebagai fans atau penggemar dari timnas Indonesia tentu berharap mimpi itu bisa menjadi kenyataan, dan kita tetap akan dukung ya Sintayong untuk terus melatih timnas Indonesia. Apalagi baru-baru ini beliau mendapatkan golden visa langsung dari Bapak Presiden Joko Widodo, dan itu akan membuat dia semakin bersemangat untuk melatih timnas Indonesia, bersemangat untuk memajukan sepak bola Indonesia ya. Tentunya seperti apa yang dia bilang tadi, dia ingin membangun fondasi yang kuat ke depannya, membangun legasi ya buat timnas Indonesia apabila dia nanti tidak melatih timnas Indonesia lagi. Tentu ini keputusan yang sangat baik ya, dan kita harus terus mendukung timnas Indonesia. Kita tetap mendukung Coach Sintayong, percaya akan proses yang dibangun oleh timnas Indonesia di bawah kepemimpinan Coach Sintayong ya. Tidak usah dengarkan ya suara-suara sumbang lainnya ya. Ya mungkin suara-suara sumbang lainnya itu ada kepentingan lain di balik itu ya, kita tidak tahu ya. Tapi sebagai fans kita tetap harus mendukung timnas Indonesia, dan semoga timnas Indonesia bisa masuk ke Piala Dunia 2026. Setuju?